Oke, sebelumnya tadi kita mau membahas dulu tentang tes ya. Ini dibuat sebenarnya dikasih tesnya itu untuk semua materi ya, untuk biar memudahkan kami bagi menjadi beberapa topik supaya nanti belajarnya sesuai dengan topiknya. Jadi sebenarnya masing-masing topik itu soalnya beda-beda ya. Untuk pengantar itu 20-an tadi, 29 maksudnya. Untuk database yang diberikan tadi 20, tapi aslinya ada 32. Untuk machine learning ini juga lumayan banyak, ada 23. Teknis infrastruktur 28. Kalau tes di 60 soal. 60 soal. Total 60 soal. Dari satu topik. Jadi 10. itu kemana? 17%, 18%. Pada persen-persen. Iya, persen. Tapi untuk ujiannya hanya sekali kan atau ujiannya di sana di tempat tesnya. Tentang persentil gitu atau Gimana Pak? ujiannya itu persentil gitu? Ya seperti nanti ada proktornya tapi sekarang pakai AI Pak. Kalau zaman dulu kan masih pakai orang India biasanya. Ya. Malam-malam juga bisa gitu. Udah nggak ada suara tukang makanan. Kalau bisa di rumah juga kan, bisa di rumah. Aku ngajarinnya di rumah. Tapi mengurangi resiko Pak. Kalau di rumah itu takutnya ada suara tiba-tiba. Jadi kan sangat sensitif. Jadinya nanti kita ya langsung ditutup kalau ketahuan ada pergerakan. Jadi misalnya kalau kita kan suka mikir ke atas ke sini, itu juga nanti disakanya. Ya, nanti tuh kalau yang di rumah itu kita harus punya minimal 2 kamera, satu di kanan, satu lagi di depan. Kalau di sana atau Kalau mau minimalkan pergerakan. di sana nggak pakai kamera? Kalau di sana kan emang udah tempatnya, jadi harusnya aman. Jadi nggak perlu apa-apa lagi. Dulu tuh saya 2 kali tes yang proktor. Kalau yang Pak Rizky dia lebih suka itu di tempat tes. Jadi adalah nggak ada gangguan apa-apa. Jadi masing-masing tes itu beda. Ada yang pakai orang, ada yang pakai AI. Ambang batas berapa? Berapa? Lulusan ya? 60%. 60 berarti Ya, ya. Dari 60 soal. ya, 40 berarti. Isinya udah ada di sana Pak? Isinya? Iya, misalnya. Kita nggak boleh nggak bisa bawa. Nanti kita kan tanya dulu ya. Kita tuh nyewa tempatnya aja atau visinya harus sendiri. Harusnya disediakan. Bisa open source. Open source. Gimana Bapak itu tadi soalnya kesulitan? Belum tahu sekian. Kalau Berapa menurut itu? Tapi nggak nyaris. kalau namanya ya. Ini infrastruktur tadi 28 soal. Malah security sedikit cuma 10 soal. Ada 10 soal, pengembangan aplikasi juga 10 soal. Soalnya 25 soal.
slot 42 soal IT operasional sama monitoring. Ini Kak sedikit lab, ini banyak hafalan jadi memang soalnya banyak karena 2 bab. Kalau security malah sedikit kan. Kalau di mockup test ini dibuka untuk semua soal, tidak dipotong-potong seperti ini. Pretest sebenarnya sama aja, pretest sama mockup test, bedanya pretest itu 10 soal, 20 soal pertama. Oke, jadi kita coba ya. Kalau ini sudah berapa yang nyoba yang pengantar plot? Sekali. Sudah dibuka? Sudah. Paling bawah ada mockup test. Sudah dibuka dari kemarin ya. Oke. Jadi ini kata kuncinya ada tradisional, berarti kan awalnya on premise gitu. Jadi ada kendala kalau saat peak time karena on premise, jadi banyak resource yang tidak digunakan atau resource-nya ekstrimnya dinyalain terlalu banyak atau profesional itu, jadi servernya yang on sangat banyak. Solusinya dia pengen pindah migrate. Nah ini mah berarti benefit dari cloud teknologi sebenarnya soalnya ya. Berarti cari yang bagus-bagus aja. Jawabannya masuk akal ini udah ya, karena OPEC ya, kalau pindah ke dari premise ke on-premise, dari on-premise ke cloud kan gini. Kayak yang lain, animated software nggak bisa benar bisa salah karena gak mungkin unlimited juga kan, selalu ada batasnya. Nah ini susah juga ya, kayaknya banyak yang begini. Nah balik lagi, dia nanyanya itu konteksnya peak in traffic ya. Jadi kalau dilihat ini memang benar semua ya keunggulan dari cloud, kecuali yang B. Kalau B terlalu apa ya? Ya terlalu melebih-lebihkan gitu. Tapi yang A dan C juga benar, tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Ini yang peak traffic. Kalau peak traffic itu kan scale up, scale down otomatis. Jadi yang lebih masuk akal yang ini. Jadi tapi bisa juga yang C ya, antara C atau D. Ini ada hubungan dengan uang nggak ya? Nggak ada ya. Jadi kayaknya C. Jadi karena yang share responsibility yang besar di cloud provider, jadi untuk peak traffic bisa lebih. Terus ada kata-kata peak ya. Tapi antara C atau D ini nggak tahu ya kita. Minimal kita udah eliminasi 2. Nanti kalau ada waktu balik lagi gitu. Kalau misalnya benar-benar nggak tahu eliminasi, kalau jangan terlalu lama next dulu karena waktunya cuma 2 jam. Multinational decision design, oke. Kalau ini juga sama ya, keuntungan dari pabrik. Ini mudah-mudahan ada yang bisa diimplementasi. Oke, pertama desain platform, hardware maintenance, offset, normal, sensor. Enggak ya, karena maintenance itu cloud harusnya.
biasa ya, they can expect 100% practice availability on region. Built-in security no longer required during data migration. Enggak juga ya. Itu jawabannya bisa benar semua ya. Akses ke data yang komputer resource is not high itu juga benar. Oke, akses untuk itu. Oke, ini aja. Oke. Ini sama kayak nomor 1 ini. Kalinya tentang type usage. Oke. Yang ditanya ini masalah bukan keunggulan cloud ya, tapi masalah dari si on-premise-nya. Kenapa tidak bisa menghandle kendala ini? Ini yang B pasti ini kan punya cloud ya, serverless, tapi bukan. Yang D jauh konteksnya, yang paling masuk akal A. Jadi servernya tidak cukup atau disebutnya under resource. Jadi kalau yang di soal nomor 1. Kalau yang tadi kendalanya kenapa? Kalau yang ini sama ya. Alasannya, tapi ini alasannya kenapa? Pertanyaannya sama ya tadi. Organization design provide organize their application. Alasannya apa ya? Kira-kira. Ini auto scale to meet demand enggak ya on premise? Yang B ini masuk akal karena on premise itu punya SDM, punya server sendiri, jadi mungkin lama untuk diupload atau deploy. Kalau ini nggak sesuai sama problemnya ya. Jadi problemnya itu customer need. Dan salah ya, kalau pay as to go itu operational expenditure bukan capital expenditure. Jadi dia malah mau ubah dari harusnya dari capex ke opex. Ini nanti bisa eliminasi. Ini juga nggak masuk akal ya, tiba-tiba tanpa ada kayaknya ini antara A dan B, tapi yang A itu pasti salah. Yang Indonesia server ini ada kata kunci around the world. Multi cloud architecture. Kalau multi cloud berarti minimal ada 2 cloud vendor. Multi manajemen enggak ya, karena multi cloud itu benar-benar dua-duanya di cloud kan. Kalau hybrid salah satu gitu. Terus ability keep backup on premise juga itu hybrid. Ability to disable yang utama sih A ya, terus likelihood system failure, karena multi cloud itu kemarin kata kuncinya di disaster recovery ya. Jadi kalau satu kena serangan yang cloud arsitektur satu, cloud arsitektur 2 bisa kembali. Nah, application has developed application okay. Ini kita bisa eliminasi ya, increase capex itu nggak
pasti salah ya, karena bukan plot. Untuk maintenance juga enggak. Ya ini ya, masalah ini ya, profile. Apakah ada kata-kata tentang hybrid sih? Enggak ada. Mintanya plot nanti. Jadi langsung aja migrate. Kalau sum itu berarti sebagian. Oh ya, sebagian. Organization altering their product so compatible component. Oke. Nah, ini juga sama ya, keunggulan dari cloud pertanyaannya. No change existing responsibility berarti salah ya, pasti ada perubahan. Increase hardware maintenance salah juga. Save load OPEX ini benar. Switch toward using struktur data kita nggak tahu. Misalnya kalau gaming unstructured ya. Tapi yang masuk akal ini ya. Jadi bayarnya sesuai pemakaian OPEX. Organization making strategic change to customer support in response to feedback, complaint, extend availability hours. Availability kemarin apa? Region sama zone ya. Tapi di sini konteksnya customer support. Availability hour. Coba dia karena ini customer support. Jadi meskipun ada kata kunci availability jangan langsung jawab yang regional, tapi lihat lagi konteks ternyata ini customer support. Dan ini headline. Ini ya. Nah ini juga sama ya, pertanyaan tentang keunggulan cloud. Ini gampang karena bisa eliminasi ini. Reduce on migration from on-premise ke cloud ya. Okay. Reduce on-premise infrastructure management cost yang pasti. Increase on-premise hardware management cost, ini pasti dieliminasi ya. Cloud hardware kita nggak tahu ya, ini eliminasi. Ada A dan D, tapi di sini yang diminta operasional ya, jadi ini yang A, operasional dan personal. Kalau misalnya software cost berarti jawabannya yang D. Kalau operasional proses personal cost berarti ya yang A. Ini enak tinggal eliminasi. Information moving away from on-premise infrastructure, instead we want to create access and share virtually in cloud. Okay. Moving away juga ya. Cloud. Ini pasti salah ya, ngapain dia meningkatin hardware capacity. Yang B nggak ada hubungannya dengan security di sini. APK expenditure udah pasti salah ya. Oke, bentar. Instead we want to create access share information ya. Kalau share information ini benar ya, kemungkinan yang tentang security. Yang dilihat pertama yang built-in security dulu. Jika cloud misalnya security-nya kurang, lalu dia tambahin security lain. Nah kalau data encryption key itu biasanya sudah default ya. Kalau data itu kan data in rest, data at rest,
sama data in security address dan security in transit kan ya, itu default udah dikasih, berarti ini nanti ya. Nah gitu, soal tuh tricky ya, bahwa ini maksudnya tuh bukan keunggulan float ternyata, tapi lebih ke ini ketika mereka mau terutama share informasi. Kalau share informasi berarti kan tidak semua orang bisa akses harusnya gitu. Jadi ini hubungannya sama security. Organization struggling to keep up growth application, ini sama ya kayak tadi. Soal ini banyak berarti ya tentang peak usage atau peak hour. Dan ini lebih pertanyaannya terhadap legacy infrastruktur. Oke, kira-kira yang pasti jawabannya antara A sama B ya. Kalau tapi B nggak mungkin ya, karena serverless. Biasanya serverless tuh udah pakai cloud, tapi karena mahal aja gitu, nambahin hardware mahal banget dari sisi operasional sama SDM. Ini soalnya sering keluar berarti tentang. Oke, kalau ini ada juga soal sering juga keluar tadi juga ya, tentang user demand. User demand itu biasanya inovasi kata kuncinya. Jadi biar cepat ini bikin aplikasinya bisa lebih cepat biasanya gitu. Kira-kira jawabannya apa? Antara B dan D sih. Kalau yang B, tapi di sini nggak ada ya terkait tentang rekomendasi. Terkait data di sini nggak ada kan ya. Jadi kira-kira yang D kenapa? Karena update-nya lebih bisa cepat di ini eksekusi, karena misalnya kan user demand itu inovasi atau apa gitu. Kalau yang A itu pasti nggak nyambung A sama C. Automation, hardware, automatic update juga kan belum ada hubungannya sama user demand. Kalau ini hubungannya sama proses software engineering. Oke, nah kalau ini udah masuk ke sedikit infrastruktur ya, tapi kan di bab pertama juga dikasih tahu ya. Tapi ini mungkin di infrastruktur soalnya kayaknya salah defect ya. Organization want to add new function to application. Oke, ini kata kuncinya function aja ya, berarti serverless gitu. Karena yang jadi responsibility besarnya provider ya, karena dia semuanya handle ke infrastruktur. Kalau virtual machine kita yang harus ngatur infrastrukturnya, bare metal juga sama. Kalau container registry itu tidak nyambung. Ini lebih ke Docker. Oke. Nah ini baru ada kata kunci personal user preference. Oke, ini bisa dieliminasi juga ya. IT manager can accept capital expenditure, salah ya. Ini operasional ini salah. Ini mungkin benar, developer can launch new feature in regularly. IT manager migrate in feature within update, ini nggak masuk akal. Ini juga nggak masuk akal ya, developer can rely on cloud provider for all source support. Dan
seharusnya yang punya konten source code itu biasanya developer data, konfigurasi. Bisa adalah yang B. Oke, lanjut. Organisasi want to digitize and share electronic historical text and image. Kenapa public code better option dibanding oleh juga keunggulan gitu ya. Tapi hubungannya dengan data di sini. Yang pasti ini cost effective scale karena data itu makin besar. Capital expenditure berarti bukan. Physical inscription key enggak ya, biasanya digital. In-house hardware management ini on premise ya, kan dia pengennya solusinya public tapi kalau jawaban on premise salah. Jadi yang paling masuk akal ya lebih murah ketika scaling, apalagi kalau cuma scaling storage aja. Organization want to move from tactical cloud adoption approach to transformational approach. Ini kayaknya belum diberitahu ya. Jadi di bab 1 ini apa itu ada suplemennya ada yang bentuknya berat. Jadi ada kumpulan PDF. Jadi ada dokumen khusus cloud adaptation approach. Jadi kita karena kita nggak tahu, kita eliminasi coba ya. Yang pasti kalau transformasional bukan individual tapi kolaboratif fokusnya. Jadi ini bisa eliminasi. Shift operasional ke kapital ini salah ya. Increase top-down visibility and foster culture of blamelessness. Jadi tidak saling menyalahkan. Ini masuk akal karena yang D ini benar-benar salah ya. Invest ke on premise. Jadi yang benar ya. Ini set kita tanpa tahu dokumennya tapi kita bisa eliminasi. Organization want to upskill their staff. How can be used? Oke, sama ya, transformasional tuh berarti tidak dari biasanya gitu. Oke, prioritize training current employee instead of hiring new recruits with close experience. Kita tampung dulu. Prioritas giving preferred access third party partner and compare to fill IT non gaps. Kita tampung dulu. Create culture of self motivated resource learning, official training materials, atau kultur continuous peer to peer learning. Oke. Jadi ini kan soft skill itu hubungannya sama training. Kalau transformasional berarti ada hubungannya dengan perubahan kultur. Kalau ini kan arahnya ke individu, kalau ini arahnya pihak ketiga, kalau ini arahnya individual. Nanti yang bisa masuk akal nih. Ini semua jawaban bisa benar, terlihat benar ya, tapi karena ada kata kunci transformasional kita harus pilih ya lebih kontennya lebih dekat. Lanjut, organisasi developer growing increase course limited. Ini sama ya, keunggulan dari cloud teknologi ini pasti. Can optimize maintenance for the infrastructure. Ini salah ya. Resource yang impact ini ini cek. Yang sisanya adalah on premise semua ya. Each of the cloud service model, nah ya,
Oke. Manajemen. Oke. Ini tentang share responsibility. Kira-kira jawabannya apa? Kalau SAS itu yang pasti flexibility enggak ya? Minimize level management by customer ini mungkin. Kalau balance juga enggak ya? Ini juga enggak. Yang pasti SAS user itu tinggal pakai kan, berarti minimize kayak benar. Minimal ya. Oke, ini juga sama pertanyaannya. Keunggulan cloud. Nah ini, karena di sini overtime, value overtime, karena fokusnya misalnya ke konsumen, berarti ya ini aja lebih fokus ke solusi. Kalau ini yang lain sisanya ada hubungannya dengan infrastruktur ya. Case development, data extract, internal aplikasi masuk enggak ya? Lebih ke solusi. Oke, yang ini kira-kira jawabannya apa? Ya, karena dia tanggung jawabnya konten aja. Jadi ya tugasannya yang konten aja gitu. Karena yang ini data center, komputer sama sistem itu semuanya. Oke, sekarang hybrid. Kalau hybrid berarti kita bisa kombinasi ya. Itu pasti ini ya, yang lain. Yang lain multiple berarti multiple. Ini di cloud computing. Kalau ini enggak ya. Non premise murni. Oke. Ini unlimited availability, ini udah pasti public cloud ya. Internet enggak. Developer juga harus bersiap. Okay, when organization adopt cloud technology, how does their TCO? Nah ini eliminasi aja. Way itu berpindah dari kapital ke operasional, ini benar ya. Cost management juga, cost management kapital ini bisa dieliminasi ya, A sama D. Cost management apa gitu kan? Langsung aja ke B. 25 ini berulang-ulang soalnya, tapi beda kalimat aja. Struggle to scale. Kalau tadi kan peak time kan sama ya. Ini dia. Jawabannya sama juga, tapi beda kalimat aja. Kenapa sih struggle gitu? Ya karena mahal. Kalau meningkatkan komputasi itu mahal dan lama. Kalau tadi secara eksplisit ada bulan ya, hitungannya. Kalau di cloud kan hitungannya detik aja kalau mau scale. Oke, nah ini apa ya? Jawabannya kira-kira apa? Return of investment ya. Tapi nggak tahu juga bisa compute power. Kalau error budget ya. Kalau ini service level 8 antara B dan C. Tapi kayaknya ini karena dari kacamata pengantar cloud itu kan kacamata bisnis ya, pengennya ya return of investment.
tapi nggak tahu ya antara beda. Kalau dari kacamata developer kan mintanya ini compute powernya, nggak tahu juga ntar ya. Total cost. Mudah-mudahan. Tapi kalau total cost biasanya compute power ownership nggak tahu. Kita coba. Your migration workload to cloud, your goal migration to serve customer worldwide. Okay. According local regulation, lihat ya. Certain data is required to store specific geographic area. And it serves worldwide. You need to design architecture and deployment for it. Jadi ini jawabannya pasti hybrid. Karena tapi kita lihat ya, tapi nggak ada di sini privat sama public ya. Okay, select privat cloud provider. It is only active in required geographic area. Kalau ini dia nggak akan bisa ke global, only active. Jadi A bisa eliminasi. Yang B, select privat cloud provider that globally replicate data storage for fast data access. Ini juga bisa benar, bisa salah karena ada regulasi di sini. Jadi nyimpennya nggak bisa direplikasi ke banyak tempat. Oke, coba yang C. Ini juga kalau only aktif berarti salah ya. Ini bisa dieliminasi. Yang D. Ini D bisa. Public provider that guarantee data location in required geographic area. Tapi dia di sini nggak nyentuh ini ya. Kan dia pengennya worldwide. Tapi datanya di tempat. Kalau global ini replicate ini hati-hati karena katanya nggak boleh disimpan di global. Okay, your company has been using share facility for data storage and your migration to cloud. One of internal application usually custom image that need to be migrated. Need to Google product maintain custom image. Komputer engine ya. Nah, kemarin itu sama Pak Rizky, kalau Compute Engine itu predefine atau bisa custom? Sebenarnya your company has recently acquired 3 growing startups in 3 different countries. You want to reduce overhead in infrastructure management and keep your costs low without security and quality of service to your customers. How could you meet this requirement? Ini pasti jawabannya tentang public cloud ya. Biar mengurangi cost pasti ke public cloud ya. Di sini nggak ada isu tentang data harus rahasia, nggak ada kan. Tapi ini mintanya low. Tapi ada security dan quality kita coba dulu. Tapi security di public juga bagus ya. Oke, build ini berarti on premise ya. Homogen infrastruktur di setiap tiga country ya, ini mahal gitu. Terus tambah invest training engineer-nya makin mahal gitu. Hiring more engineer juga pasti mahalnya yang bisa dilakukan. Nah ini bisa dengan check cost all together with your existing service on public cloud. Oke. Yang premise ini pasti salah. Ini misalkan coba apakah semua atau banyak salah? Salah 2. Kira-kira salahnya oke, jawabannya
proses kita ke oke. Kan nggak ada engagement 100% Pak. Ya, oke, betul. Lupa ya. 99. 99 ya, benar. 99 nih, 9-nya ada berapa ya? Iya. Kalau ini salah juga gara-gara 1%. Iya benar. Jadi 100% termasuk nggak jawabannya gitu. The weekend ini saya ini ya, game screen ya. Tapi udah tahu salah gimana ya. Ya Bapak Ibu coba sendiri aja, nanti juga tahu apa istilahnya, tahu celahnya gitu. Jadi harus 100% ya. Ya. Saya ada ini ya, di sini ada solusi Bapak Ibu. Sudah ada di sini. Maka sambil itu makan dulu. Nah ini kita masuk ke manajemen database. Ini slide itu banyak sekali, tapi banyaknya teori, labnya hanya 3. Labnya Cloud SQL, MySQL, lalu BigQuery, terakhir Looker ya. BigQuery ML kalau cukup waktunya, tapi hari Senin kan ya, hari Senin tentang mesin learning kita bisa di sini.